Kalau mau dijabarin lagi, bahagia karena terbebas dari kekotoran batin. Ya, bahagianya sampai ke sana. Bahagia terbebas dari penderitaan. Bahagia terbebas dari kemelekatan. Kira-kira seperti itu. Nanti penjabarannya akan luas. Tapi untuk levelan awal, boleh diperlukan. Nah, makanya kebahagiaan yang seperti apa? Karena kebahagiaan orang pada umumnya atau di apa namanya, di alam kesenangan indera, di apa ya istilah palingnya ya, ke alam kesenangan indera itu kebahagiaan yang berdasarkan sensual pleasure, kama canda, dan itu biasanya kebahagiaan yang bermata kail ganda. Mata kail ganda itu ada dua sisi, ditarik, nyangkut, begitu ditarik lagi, nyangkut lagi. Nah, akhirnya sama-sama ditarik, sobek terus. Akhirnya ada luka terus karena dua mata kail. Kesini nyangkut, begitu bergerak, ini sobek, nyangkut lagi. Sobek, nyangkut lagi. Sobek, nyangkut lagi. Jadi dua sisi terluka. Itu yang dibilang kebahagiaan yang bermata kail ganda ketika ya apa namanya terlibat dalam kesenangan indera itu sendiri. Ya kan? Makanya Bante udah cerita kan, kemarin juga Bante bahas kan, bahagia yang seperti apa? Nibbana paramang sukang, Buddha bilang seperti itu. Kebahagiaan yang seperti apa? Nibbana paramang sukang. Kenapa nibbana dibilang kebahagiaan yang tertinggi? Karena nibbana itu terbebas dari kekotoran batin. Karena nibbana terbebas dari kemelekatan. Ketika tidak ada kemelekatan, ketika tidak ada kekotoran batin, itu akan ada kebahagiaannya juga di dalam sana. Dalam tanda kutip. Itulah kebahagiaannya. Jadi ketika tidak ada kekotoran batin, itulah ada sensasi kebahagiaannya. Dalam tanda kutip. Bukan dalam artian yang Bante bilang juga, kebahagiaan itu apakah yang meluap-luap. Ya kan? Itu adalah somanasa wedana. Kalau berdasarkan batin. Ya. Kalau yang berhubungan dengan fisik, itu artinya suka wedana. Ketika somanasa wedana atau suka wedana yang dihasilkan dari rasa bahagia itu, biasanya orang akan mau lagi. Kalau mau lagi bentuk apa? Biasanya itu akan condong kepada kama canda. Kama canda akan berhubungan dengan loba mula cita, keserakahan, karena menginginkan lagi. Itu yang dibilang kebahagiaan yang bermata kail ganda. Anda akan melekat ke sana, tapi begitu ditarik, Anda akan terluka. Ya, itu yang dibilang mata kail ganda, kebahagiaan. Ditancap makin makin lengket, makin dalam. Tapi begitu ditarik akan ada lukanya gitu. Nah, itulah masalah karena kalau sensual pleasure. Makanya ya, kita memang belum bisa menghilangkan semua kekotoran batin. Tapi usahakan terkendali dari kekotoran batin itu sendiri. Pada saat kita mengendalikan tanpa kekotoran batin, di situ ada kedamaian. Kedamaian itulah ya, ketika orang merasa damai, tenang, di situ ada kebahagiaan yang bisa dirasakan. Tapi bukan dalam artian jadi dingin, bukan jadi tanpa antusias gitu ya. Jadi nggak antusias ya, tidak. Ada antusias itu sendiri yang membuat seorang bisa jadi damai, menjadi tenang. Dan di situ ada kebahagiaan. Kebahagiaan yang sensasi kebahagiaan yang bisa dirasakan. Ya, kenapa makanya di dalam jana artinya eh, para meditator yang masuk dalam jana akan menikmati kebahagiaan di dalam jana karena merasakan kedamaian itu sendiri. Jana satu ya
Arti jana 2 lebih damai dari jana pertama. Jana ketiga lebih damai dari jana kedua. Jana keempat lebih damai dari jana ketiga. Ada kebahagiaan ketika dalam menikmati jana itu sendiri. Nah, kebahagiaan di dalam jana, yaitu kedamaian itu sendiri, tenang batinnya. Artinya di sana ketika damai, ketika tenang, tidak ada kekotoran batin untuk sementara. Gitu. Jadi bukan bahagia yang harus meluap-luap gitu. Bukan bahagia yang ekspresif. Ya, mengekspresikan kebahagiaannya itu. Saya happy. Bagaimana isinya itu? Ya, itu berbeda sekali. Yaitu berdasarkan kesenangan Anda. Makanya kan Bante bilang, ketika Anda berdana makan, bahagianya yang seperti apa misalnya? Ya kan, bahagianya apa? Bahagia ketika Anda merasakan piti, apakah itu kebahagiaan? Tapi begitu Anda tidak menghasilkan itu, berarti pemberian saya ini didasari tidak bahagia nih, ada yang salah dengan pikiran saya kan. Akhirnya bertanya-tanya, kok nggak muncul lagi sensasi itu? Apakah bahagianya misalnya ada sensasi di batinnya senyum-senyum aja gitu kan. Nah, rasanya apakah itu? Tapi begitu Anda melakukan saya kebajikan tapi itu tidak terjadi, padahal udah tulus banget, udah baik-baik banget, kok nggak muncul lagi? Salah kali ya, kebajikan saya nih. Akhirnya Anda bingung, timbul keraguan. Jadi ini ada yang salah nih. Anda jadi membebani diri sendiri, ya kan? Semakin terbebani karena nggak dapat jawabannya lagi, nggak dapat sensasi seperti yang dulu lagi gitu. Ya kan? Apakah itu kebahagiaan yang dicari gitu kan? Bukan. Apalagi kebahagiaan nih, saya bahagia. Ya, Bante selalu bilang ini, bahagia kalau makanannya diambil Bante gitu. Kebahagiaannya itu muncul gitu. Kalau enggak, saya enggak bahagia. Misalnya ya. Nah itu. Apakah seperti itu? Enggak juga gitu. Nah ini yang pada akhirnya kita harus. Tapi petunjuk ini adalah Nibbana Paramangsukang. Nibbana adalah kebahagiaan tertinggi. Bagaimana dibilang tertinggi? Karena bebas dari kemelekatan dan bebas dari kekotoran batin. Jadi bagaimana ya orang yang mencapai arahat bisa dikatakan sudah sepenuhnya terbebas. Tapi kita juga bisa mengkondisikan kita terbebas dari kekotoran batin saat ini dengan apa? Mengendalikan. Sekali lagi ya, ini Bante ulang-ulang nih ya. Ketika Anda mengendalikan kekotoran batin Anda, artinya Anda tidak menambah kekuatannya saat ini. Nah, dengan begitu Anda terbebas sementara, sesaat mungkin pada saat itu. Itulah bibit-bibit kedamaian Anda, kebahagiaan Anda yang nanti akan terakumulasi. Terus, makanya mindful ketika berbuat baik, penuh perhatian, penuh yoniso manasikara, ya, kendalikan pikiran untuk tetap tenang dengan kedamaian batin. Nah, itulah yang kita lakukan, puba cetananya, munca cetananya, dan apara-para cetanya. Sebelum berbuat baik, pada saat berbuat baik, dan sesudah berbuat baik. Dengan kesabaran, dengan ketenangan.